kembali lagi kita bikin video. Kali ini juga masih bersama aku Titan dan juga pastinya yang kemarin nih teman-teman Titis. Halo, saya Mas Titis Ramadajaya. Oke. Nah, kita mau ngomong apa nih kira-kira? Apa ya? Bahas untuk dikit kota Jogja sih bisa. Oke. Sedikit lah ya. Oke, siap. Nggak bisa nggak detail tapi. Oh ya, katanya sempat ngecek itu ya spot ya berapa waktu yang lalu ya? Kemarin perjalanan lihat beberapa spot di kota Jogja ya. Pertama itu dari Tugu itu Tugu Jogja. Habis itu ke Malioboro, ke Kampung Ketandan dan sama yang terakhir itu tuh Pasar Beringharjo sebenarnya ya. Tapi ada juga yang sekitar perumahan samping-samping itu dekat Sosrawijayan, aku lupa namanya tuh apa. Itu juga ada beberapa hal sih yang ini gimana ya, enak tuh dibahas. Si. Oke. Pasti kan ada yang menarik nih soal beberapa tempat yang ada nih kan. Kita mulai dari Tugu aja gimana? Kayaknya bagus. Tugu, oke. Tugu tuh kalau aku bilang ya ini sedikit dulu ya pengalaman gue juga ya. Tugu tuh dulu pertama kali lihat Tugu tuh waktu masih kecil tuh. Pertama kali diajak di Tugu tuh masih umur 8 tahun atau 9 tahun gitu kan, di sana jalan-jalan gitu. Pertama gue tuh kukira tuh Tugu tuh cuman Tugu biasa gitu ya, makanya gitu aja. Ternyata setelah lihat di monumennya tuh kan juga ada tuh kayak beberapa tulisan sejarahnya gitu tuh Tugu apa dulu gitu kan. Nah, saat aku baca-baca juga sempat juga aku cari-cari gitu kan, dilihat-lihat juga. Ternyata Tugu itu tuh dulu tuh sebenarnya tuh lebih gede dari sebelum ternyata, dan itu juga itu dibangun di zamannya Sultan Hamengkubuwono ke-1 atau Pangeran Mangkubumi ya, kalau teman-teman tahu. Nah itu tuh dulu dibangun tahun 1755. Jadi itu 1 tahun sebelum kota Jogja itu berdiri ya. Kalau nggak salah tuh Jogja itu tanggal 2 Oktober atau 7 Oktober aku lupa. Tahun 1756 gitu. Nah, di Tugu Jogja ini tuh apa ya? Kalau mau dibilang landmarknya kota Jogja itu emang landmark. Ya, nah, betul. Landmarknya yang ya kalau nggak ke Jogja itu tuh minimal tuh ke Tugu Jogja di Jogja gitu kan. Nah, kurang afdol lah istilahnya. Itu bagusnya Tugu ya bagi itu tuh adalah Tugu itu tuh istimewanya dibangun 2 kali. Ya. Nah, jadi gini, dulu itu tuh Tugu itu dibangun kan tadi gue bilang ya, dibangun di zamannya Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi. Nah, itu tuh sempat roboh di sekitar abad ke-19, atau sekitar 1860-an ya. Itu tuh sempat roboh karena gempa Jogja, entah itu dulu tuh gempanya itu sama seperti Jogja tahun 2006 atau itu juga karena Gunung Merapi. Belum kita tahu ya. Nah, akhirnya dibentuk lagi tuh. Nah, sebenarnya Tugu yang kita kenal itu berbeda dengan Tugu yang lama. Ya benar. Karena kan kalau yang dulu itu kayak lebih bulat lah ya. Iya, belasnya bulat, nggak runcing. Ya, lebih kayak gemuk gitu ya. Iya. Kayak gemuk gitu. Nah, itu tuh kalau yang dulu tuh namanya Tugu Golong Giling. Gilik ya, bukan giling ya, Tugu Golong Gilik. Nah, yang sekarang itu namanya dikatakan Tugu Palputih gitu. Nah, bedanya paling besar tuh kelihatannya tuh di Tugu itu tuh kalau yang Golong Gilik itu tuh nggak ada kayak manuskrip ya, atau tulisan aksara Jawa tuh nggak ada dulu di Golong Gilik gitu. Tapi waktu Palputih dibangun lagi itu ada entah itu 1 atau 2 tahun setelah gempanya itu oleh pemerintah kolonial Belanda, itu ada tulisannya tuh manuskrip dalam aksara Jawa itu ada. Oh, berarti itu berarti kerjasama bukan sih sama kolonial Belanda? Kalau dibilang kerjasama mungkin untuk masa arsitekturnya aja ya, arsitektur gabungan dari, karena kalau dilihat juga pun masih ada filosofi Jawanya ada, cuman kalau yang dibuat sendiri itu tuh ada campur tangan dengan pemerintah kolonial Belanda juga dengan Kesultanan Jogja. Nah, Tugu itu tuh ada hal lebih uniknya lagi, dia itu tuh katakanlah titik tengah gitu loh. Betul. Titik tengah dari ini Tugu, Merapi, Keraton Yogyakarta, alun-alun, dan habis itu baru ke Pantai Selatan atau Parangkusumo. Nah, itu tuh katanya kalau banyak orang, tapi juga ini juga versiku sendiri tuh itu merupakan garis linear ya, garis linear yang menghubungkan gitu loh. Tapi kok kenapa sih gitu kan? Udah tanya nggak sih kadang-kadang kenapa kok linear gitu dengan gunung sama laut gitu? Pernah nggak tanya kenapa? Wah, kurang begitu paham sih, literasinya juga kurang banyak sih kalau aku, karena kan memang
Kalau ini ya, ini yang Apa? aku tahu sedikit-sedikit. Gitu, jadi itu Tugu, Gunung Merapi dan Pantai Selatan itu tuh melambangkan seperti bapak dan ibu. Oh sih ya. Jadi Merapi itu bapak ya eyang Merapi, dan yang satunya itu tuh bunda gitu. Bunda ini laut gitu kan. Jadi itu ada kayak istilahnya tuh kita di tengah-tengah itu sebagai putra-putranya gitu. Putra-putranya yang dimana tuh jangan pernah lupakan siapa diri kalian gitu loh. Jati diri jangan dilupakan. Jati diri dilupakan. Kalau kamu lahir sebagai orang Jawa ya jadilah orang Jawa. Kalau misalkan kamu jadi orang Cina ya jadilah orang Cina. Tapi yang pas adalah junjunglah di mana langit dipijak, di sana langit dijunjung. Betul banget. Seperti itu juga. Itu juga kan banyak itu untuk bahasan lebih panjangnya lagi untuk Tugu itu kok sampai kemana-mana juga. Dan banyak juga pergeseran gitu, tapi ada gitu hal yang paling sedikit yang aku pertanyakan adalah dulu kan sempat rubuh gara gempa gitu kan. Waktu gempa Jogja itu tidak rubuh gitu loh, yang tahun 2007 tuh itu tuh ada sedikit kayak chemistry gitu loh. Apakah ini memang benar magis atau emang itu suatu kebetulan saja tidak rubuh gitu, karena pada di Golo Giling itu sendiri itu rubuh. Tapi pun juga nggak lucu kan, misalkan itu dibuat di tahun 2007 ya. Ketiga kalinya Tugu Jogja dibangun tuh nggak lucu. Tapi kayak gitu sih, lumayan bagus ya untuk saya Tugu sendiri. Dan dibilang monumen, kalau dibilang monumen itu monumen untuk membakar semangat. Oh sih. Jadi pertambangan gitu, pertambangan dari rakyat Jogja itu berupa Tugu itu semangat tetap gitu. Nah kan gitu. Oke. Kalau nggak salah kan dulu hutan semua tuh. Kalau sekitaran Tugu kan katanya hutan semua tuh, bener nggak sih? Dulu kalau dibilang bukan hutan ya, kayak mungkin bukan hutan ya, lebih tepatnya itu tuh kayak kalau dalam bahasa Jawa tuh yang kota namanya itu babat alas gitu, masih babat alas gitu. Jadi ada peradaban tapi masih daerah hutan gitu. Kalau misalkan hutan kan belum ada peradaban juga kan. Dan sedikit fun fact ya teman-teman, sebenarnya tuh kalau dulu tuh keraton yang kita tahu ternyata tuh sebenarnya nggak di situ. Ya betul. Sebenarnya nggak di situ. Dan aku juga belum tahu ya itu di mana gitu. Ada orang yang bilang di Amber Kerawang, ada juga di tempat-tempat yang lainnya gitu. Walaupun kalau misalkan bisa tulis lagi tuh juga seru sih. Tapi yang pasti kita harus bersama dengan narasumber yang tahu, pasti, yang ngerti sejarahnya, yang ngerti ya selebihnya mungkin ya. Ya betul. Kayak gitu. Itu untuk Tugu sih kayak gitu aku. Dalam gambaran gue seperti itu. Tugu itu istimewa karena sejarahnya tersimpan, filosofinya tersimpan, penggambaran kota Jogja sendiri juga tersimpan di sana. Tapi menarik loh Tugu itu kan. Berarti kan udah berapa tahun sendiri berada di situ kan, hingga diganti lagi. Bahkan itu dibilang gantinya tuh beda banget ya, kayak dulu ya. Iya kan? Dari yang dulunya agak gemuk gitu kan, bagian itunya bawahnya tiba-tiba jadi kayak tegak ya, aja gitu. Kan luar biasa ya gitu kan. Tapi emang menarik sih itu gitu, dan jadi landmark tersendiri untuk Jogja ya. Bahkan kan juga banyak orang yang datang tuh. Ya. Dari berbagai kota. Dan dulu orang bisa selfie di Tugunya, bisa selfie, sekarang udah nggak bisa. Iya, udah nggak bisa, sekarang dari pagerin teman-teman. Dari pagerin gitu. Karena ya mungkin juga di sisi lain kan juga itu kan di tengah-tengah jalan tuh. Iya kan. Nanti takutnya malah nyempet orang kan. Itu juga kan situs budaya gitu, warisan budaya harus dilestarikan seperti itu. Itu juga mengalami perubahan yang banyak loh itu, dari mulai kayak kita lihat itu yang konblok tuh dulu nggak ada kan, konblok ya kan? Nggak ada dulu masih biasa. Terus ditambah lagi dengan yang lainnya itu kan banyak banget banyak perubahan yang ada. Mungkin kalau zaman dulu kalian ya kata kok kayaknya udah beda, ya memang beda tuh, berkali bergeser gitu. Bahkan dulu paling baru ini kan dulu wacananya tuh Tugu itu kan bawahnya dulu banyak kabel nih, kabel kayak entah itu fiber optik ataupun kabel telekomunikasi, aku nggak tahu. Akhirnya itu bukan dicabut, ini dipindah gitu karena wacananya itu ya di bawah. Wacananya itu tuh biar Tugu itu bebas dari jaringan seperti itu. Takutnya apa? Itu juga merusak Tugunya secara nggak langsung gitu loh. Karena kan ya itu tadi warisan budaya itu harus dijaga, clear gitu kan ya dari hal kayak gitu. Apalagi kalau kita lihat di sebelah sini Tugu kan banyak tuh miniatur
yang ada tuh. Oh, itu bukan miniatur, itu museum ini deh tepatnya sih, museum yang ada beberapa catatannya gitu. Dan ada nggak sih sejarah yang mungkin mengitari jalanan itu, sekitaran situ, mungkin contoh kayak jalan Mangkubumi atau kita sebutnya pada Margo Utomo ya? Ada nggak sih sejarah yang menurut kamu aja deh yang kamu tahu? Kalau bagiku ya, bagi itu ada sedikit sejarah unik bagiku uniknya karena di situ itu tuh katakanlah karena dulu juga Tugu itu sebagai lambang juga dari Nagari Yogyakarta Hadiningrat atau Kesultanan Yogyakarta. Itu dulu tuh pembangunannya cukup unik sih kalau aku lihat-lihat ya, itu agak unik jadinya. Itu tuh juga dulu ada ya seperti halnya ini ya, orang-orang pada umumnya kalau ngebangun suatu tugu peringatan atau sebutannya itu kan masih ada kayak bargain ya, karena bagian untuk ada syarat-syaratnya untuk membangun di suatu tempat gitu loh. Aku tidak tahu, tapi dulu tuh sempat emang ada sedikit ritual untuk pembangunan tugu memang. Jadi katakanlah dengan ada ritual pembangunan tugu ini tuh ada kayak emang sisi filosofi dan ininya, magisnya tuh ada gitu loh. Filosofinya adalah adanya adanya suatu pemberkatan ataupun suatu hal-hal yang khusus itu tuh bisa melambangkan untuk kesejahteraan orang, bisa ngomongin tentang cara hidup, cara pandang, ilmu pengetahuan pun juga dilambangkan dari posisi itu gitu. Sayangnya gitu. Kalau aku lihat sih dulu tuh Tugu itu ya dibangunnya tuh emang harus ada macam-macam ritual yang lumayan lah gitu. Kalau Tugu itu pembangunannya ada sebuah kayak wangsit itu enggak? Kalau dibilang wangsit bukan wangsit sih, tapi kayak petuah ya kan. Semacam petuah gitu. Petuah kalau gimana ya? Nah, aku juga belum bisa ngerasa lebih dalam ya untuk itu, tapi lebih ke arahnya tuh Tugu itu tuh melambangkan kalau di situ tuh di mana orang-orang itu berkumpul jadi satu padu dan lebih ke arahnya itu kepada memayu hayoning bawono. Itu aku lupa, ada lanjutannya sebenarnya, aku lupa apa. Mungkin nanti bisa dicek memayu hayoning bawono Dulu Angkara Dulu Ambasra atau aku lupa. Yang maksudnya itu adalah setiap orang itu tuh harus mempunyai berluaskan kebenaran, kebajikan dan menghindari angkara. Itu ada juga. Itu katakanlah itu memang dasar dari kehidupan manusia gitu. Yang paling dasar, yang paling itu ya melekat dalam diri sendiri. Iya, melekat dari diri sendiri. Menarik. Basic to learn. Perbedaan yang paling yang paling kelihatan mungkin yang kamu pernah yang kamu tangkap aja deh, perbedaan yang dulu Jalan Margo Utomo dulu sampai sekarang. Mungkin lebih kelihatannya adalah modernisasinya ya. Betul. Modernisasinya kelihatan sih. Maksudku dari tahun